Iya, bukan motor. Mapnya kanan atau kiri? Kiri. Yuk, satu, Kiri. satu, satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Dan terhormat, Ibu Dian Latifiani SHMH, kami dari kelompok 2 Ronde 5 akan menampilkan persidangan praktik peradilan perdata perkara gugatan non-prestasi dengan nomor register 4/perdata gugatan/2025/PN Palembang. Sebelum itu, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Nadifia Indri Sabinka sebagai panitera pengganti. Saya Nisa Nansana sebagai hakim ketua. Saya Muhammad Rizky Medianto sebagai hakim anggota 1. Saya Putra Swadana sebagai hakim anggota 2. Saya Anissa Ramawati sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Lydia Dina Marianti sebagai kuasa hukum penggugat. Saya Ali Aljazara sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Octavia Faramadeni sebagai kuasa hukum tergugat. Saya Muhammad Ali sebagai saksi penggugat. Saya Muhammad Rizky Robani sebagai saksi penggugat. Saya Yandra Musbashirman sebagai saksi tergugat. Saya Nadia Sirapalusif sebagai saksi tergugat. Saya Osman Fawzi Sekardasi sebagai saksi tergugat. Saya Afif Wazir Rahman sebagai petugas sidang dan juru sumpah. Kasus posisi PT Taman Juki Pusako, sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri karet berkedudukan di Jalan Rengas Timur, Simpang 5, Unit 2, Desa Purwajaya, Kecamatan Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan. Dalam perkara ini, PT Taman Juki Pusako sebagai pihak penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya telah mengajukan surat gugatan tanggal 4 Februari 2025 dan didaftarkan di tempat keterangan Pengadilan Negeri Palembang kelas 1A tanggal 10 Februari 2025. Pihak penggugat melawan PT Sumatera Prima Fiber Board selaku tergugat merupakan perusahaan industri pengolahan kayu karet yang beralamat di Gedung Prosperity lantai 51, Distrik 8, SCBD Road 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 5253, Senayan, Jakarta Selatan. Hubungan hukum antara penggugat dan tergugat terjadi dalam bentuk perjanjian kontrak jual beli kayu karet nomor 004 garis miring SPK garis datar Pro garis miring SPF garis datar ANP garis miring 10 garis miring 2019 tertanggal 30 Oktober 2019 yang dijelaskan dalam perjanjian akuo bahwa penggugat sebagai supplier kayu karet dan tergugat sebagai perusahaan industri pengolahan kayu. Berdasarkan perjanjian tersebut, tergugat sebagai pihak utama mengkoordinasikan dan menetapkan target pengiriman karet melalui PO per bulan dengan mempertimbangkan kemampuan pihak kedua yang digugat dalam memenuhi PO dengan disepakati jumlah PO selama 5 tahun sebesar 600.000 ton karet. Dalam rentang waktu 5 tahun perjanjian hingga berakhirnya kesepakatan tersebut pada 30 Oktober 2024, tergugat hanya menerbitkan PO sejumlah 267.769 ton dari keseluruhan 600.000 ton. Dengan tidak dipenuhinya prestasi tergugat kepada penggugat, dalam hal ini penggugat telah menyampaikan peringatan terhadap tergugat untuk memenuhi PO yang belum diselesaikannya. Selain itu, ketika perjanjian tersebut telah berakhir, penggugat masih beriktikat baik agar permasalahan ini diselesaikan melalui mediasi. Namun tidak ada itikat baik dari tergugat dalam menyelesaikan masalah melalui jalur mediasi. Tidak hanya mengabaikan kewajiban pemesanan, tergugat juga terbukti telah membeli bahan kayu karet dari pemasok lain yaitu CV Amanah Bersama. Hal tersebut menimbulkan kerugian material bagi penggugat dikarenakan sisa jumlah karet yang seharusnya dibeli oleh tergugat melalui PO tidak dilaksanakan sehingga total kerugian yang dialami penggugat sebesar 89 miliar 702.356.500 rupiah. Tidak hanya itu, penggugat juga mengalami kerugian material yang tidak ternilai harganya. Namun, jika dibandingkan dengan besaran nilai uang akibat prestasi tergugat kepada penggugat, maka penggugat mengalami kerugian sebesar 20 miliar rupiah akibat reputasi
perusahaan yang tercemar, pemutusan hubungan kerja, hingga pemblokiran akses terhadap lembaga pembiayaan dan perbankan. Sidang perkara gugatan karena prestasi dengan nomor register 4/perdata-gugatan-2025 Palembang antara PT Atarman Zuki Pusako melawan PT Sumatera Prima Fiberboard pada hari ini Selasa 1 April 2025 akan segera dimulai. Sebelum itu, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan 1. Menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah hakim ketua majelis. 2. Selama sidang berlangsung, hadirin harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing. 3. Dilarang membawa senjata tajam, senjata api, atau benda lain yang membahayakan keamanan, kecuali seizin pihak berwenang. 4. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun, kecuali atas kehendak majelis hakim. 5. Pengambilan dokumentasi harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua majelis. 6. Siapapun yang melanggar tata tertib dan telah ditegur tetapi masih melakukannya akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Dimohon kepada para hadirin untuk menaati seluruh tata tertib persidangan yang telah dibacakan. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan untuk kembali. Sidang perkara perdata pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 4/perdata-2025/PN Palembang antara PT Atarman Zuki Pusako sebagai tergugat melawan PT Sumatera Prima Fiberboard sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Agenda sidang kita pada hari ini adalah pembacaan gugatan. Dari pihak penggugat hadir atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Diwakilkan yang mulia, sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Anissa Ramawati SMH dan juga rekan saya Widya Dwi Novariati SMH. Kami berdua selaku advokat pada kantor hukum AKM Partners dalam hal ini bertindak secara sah dan juga mewakili penggugat yakni PT Atarman Zuki Pusako dalam menangani permasalahan ini. Untuk pihak tergugat apakah juga diwakilkan oleh kuasa hukumnya? Diwakilkan juga yang mulia, sebelumnya izinkan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Alia Alexandra SMH. Di sini saya bersama rekan saya yaitu Octavian Dura Ramadhani selaku advokat dari kantor hukum Lex Aura Alpon, yang mana kami secara sah bertindak untuk mewakili kepentingan pihak tergugat yaitu PT Sumatera Prima Fiberboard yang mulia. Baik, terima kasih. Tolong untuk kedua belah pihak dapat menunjukkan kuasa beserta identitas lainnya. Silakan mulai dari pihak penggugat. Baik, Pihak tergugat silakan. baik, kemudian. Baik, agenda sidang kita hari ini yaitu pembacaan gugatan. Untuk kuasa hukum penggugat silakan maju ke depan untuk menyerahkan gugatannya kepada majelis hakim. Baik, yang mulia, mohon izin untuk menyerahkannya. Silakan. Untuk pihak tergugat bagaimana sudah menerima salinan gugatannya? Sudah, yang mulia. Baik, terima kasih. Selanjutnya silakan kuasa hukum penggugat membacakan pokok surat gugatannya. Baik, yang mulia, izin untuk membacakan gugatan. Adapun dasar-dasar gugatan dari penggugat adalah sebagai berikut. Dalam posita 1.
23 tentang persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas PT Akan Marzuki Pusako. 2. Bahwa hubungan hukum antara penggugat dan tergugat diwujudkan dalam bentuk perjanjian jual beli kayu karet nomor 004/SPK/10/2019 antara PT Sumatera Prima Fiberboard selaku tergugat dan juga PT Akan Marzuki Pusako selaku penggugat pada tanggal 30 Oktober tahun 2019. 3. Bahwa dalam perjanjian akuo diterangkan bahwa penggugat yang selanjutnya disebut sebagai pihak kedua merupakan perusahaan pemasok kayu karet yang berasal dari perkebunan rakyat dan atau perusahaan dari wilayah Provinsi Lampung. Sedangkan tergugat yang selanjutnya disebut sebagai pihak pertama merupakan perusahaan industri pengolahan kayu yang memerlukan bahan baku kayu karet secara berkesinambungan. 4. Bahwa berdasarkan peran masing-masing antara pihak pertama dan kedua, sebagaimana keterangan pada dalil angka 3 di atas, penggugat bertindak selaku penjual, sedangkan tergugat bertindak selaku pembeli. Oleh karena itu, nyata bahwa penggugat dan tergugat dalam perjanjian akuo merupakan subjek hukum yang memiliki kecakapan hukum dan membuat suatu perikatan dan juga telah bersepakat satu sama lain untuk membuat perikatan. 5. Bahwa dikarenakan penggugat merupakan subjek hukum dalam perjanjian akuo, maka dengan demikian penggugat mempunyai kedudukan hukum atau legal standing dalam mengajukan gugatan ini terhadap tergugat. 6. Bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan perjanjian akuo telah disepakati bahwa para pihak memilih yurisdiksi Pengadilan Negeri Palembang sebagai tempat penyelesaian perselisihan. 7. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 3 perjanjian akuo sudah sangat jelas kedudukan hukum tergugat adalah pihak yang memiliki kewajiban untuk menetapkan dan menerbitkan purchase order kepada penggugat dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2024. Tergugat harus memenuhi jumlah kuota sebesar 600.000 ton kayu karet, akan tetapi hingga berakhirnya perjanjian, tergugat hanya menetapkan dan menerbitkan purchase order sejumlah 260.000 ton kayu karet. Dengan itu, nyata tergugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan tidak menetapkan dan menerbitkan kekurangan purchase order kayu karet sejumlah 340.000 ton. 8. Bahwa dengan tidak terpenuhinya kewajiban tergugat sesuai dengan perjanjian, maka telah nyata bahwa tergugat telah melakukan manifestasi atas ketentuan pada pasal 3 ayat 1 perjanjian akuo. 9. Bahwa hingga berakhirnya perjanjian akuo, tergugat tetap tidak memenuhi kewajibannya meskipun penggugat telah mengingatkan agar tergugat melaksanakan perjanjian akuo yang telah disepakati melalui surat tertulis atau dengan komunikasi telepon. 10. Bahwa setelah perjanjian akuo berakhir, penggugat masih beritikat baik untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan tergugat melalui mediasi, akan tetapi proses mediasi tersebut tidak berhasil untuk menyelesaikan permasalahan. Dengan tergugat tidak memenuhi kewajiban memenuhi dan menerbitkan purchase order sesuai perjanjian, berakibat pada penggugat mengalami kerugian sejumlah sisa kayu karet yang seharusnya dibeli oleh tergugat senilai 89.702 juta rupiah. 11. Bahwa dengan melihat fakta dalam perjanjian akuo telah memenuhi syarat sahnya suatu perikatan baik subjektif maupun objektif sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka timbullah akibat hukum atas perjanjian akuo. 12. Bahwa dikarenakan tergugat melanggar prestasi di mana unsur-unsurnya telah terpenuhi sebagaimana yang diatur dalam ketentuan pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang unsur dan bentukan prestasi, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka definisi wan prestasi telah terpenuhi. 13. Bahwa akibat dari wan prestasi yang dilakukan oleh tergugat berakibat pada kerugian yang dialami penggugat berupa: pertama, kerugian material sejumlah 89.702 juta rupiah dan juga kerugian imaterial yang bersifat non-materi tak ternilai harganya, namun jika dibandingkan dengan besaran nilai uang akibat wan prestasi yang dilakukan tergugat, maka penggugat menilai dengan uang yang setara yakni 20 miliar rupiah. Akibat adanya wan prestasi, penggugat juga harus tercemar nama baiknya dan penggugat juga harus diblokir dari lembaga pemberdayaan dan perbankan. Dalam hal itu, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa permohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum perjanjian nomor 004/SPK/SPFKMP/10/2019
menghukum tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat secara tunai dan sekaligus berupa yang pertama kerugian material sebesar 89.702 juta rupiah dan kerugian imaterial sebesar 20 miliar rupiah. Atau dalam hal yang mulia majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan ini saya sampaikan atas dikabulkannya gugatan mengucapkan terima kasih. Sekian. Baik, setelah mendengar surat gugatan, apakah pihak tergugat akan mengajukan jawaban terhadap surat gugatan penggugat? Betul ya mulia. Nanti kamu butuhkan waktu untuk mempersiapkan. Kira-kira butuh berapa lama waktu kalian untuk menyiapkan jawabannya? Aku butuhkan waktu 2 hari ya mulia. Baik, mohon dibantu Panitera 7 hari ke depan dari apa dan tanggal berapa? Untuk 7 hari ke depan, di hari Selasa tanggal 8 April 2025 yang mulia. Baik, terima kasih. Maka dengan ini sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 8 April 2025 pukul 10 WIB dengan agenda sidang pembacaan jawaban dari tergugat. Dengan demikian sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 4 perdata gugatan _2025 PN Palembang antara PT Atar Marzuki Pusako sebagai penggugat melawan PT Sumatera Prima Fiberbond sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Agenda sidang kita pada hari ini adalah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Sebelumnya pihak penggugat hadir ya hari ini. Hadir yang mulia. Kemudian dari pihak tergugat apakah hadir? Dari pihak tergugat hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan jawaban dari pihak tergugat. Untuk pihak tergugat apakah sudah siap dengan surat jawabannya? Sudah siap yang mulia. Mohon izin untuk menyerahkan kepada majelis hakim. Silakan. Kemudian dipersilakan untuk pihak penggugat dapat maju mengambil surat salinan jawabannya. Baik yang mulia. Untuk pihak tergugat dipersilakan dapat membacakan surat jawabannya. Pokok-pokoknya saja ya. Baik yang mulia. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat, maka kami dapat menyampaikan bahwa ada beberapa catatan formil dalam gugatan penggugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut. Gugatan tidak mempunyai dasar hukum bahwa gugatan yang diajukan oleh penggugat dalam pokok perkara harus menyatakan tidak diterima karena dasar gugatan tidak jelas dan lemah atau tidak sempurna serta tidak mempunyai dasar hukum. 2. Bahwa mengenai hak dan kewajiban yang timbul berdasarkan perjanjian 004 SPK Prop SPF ARP 10 2019 telah terbukti pada tanggal 30 Oktober 2024. Namun berdasarkan pada pasal 1381 KUH Pidana menyatakan berakhirnya jangka waktu perjanjian merupakan salah satu hal yang dapat memutuskan perikatan sehingga kami pihak tergugat tidak wajib untuk memenuhi prestasinya. 3. Bahwa perjanjian tersebut telah berakhir dan setelah berakhirnya perjanjian barulah tergugat mendalilkan tergugat telah melakukan prestasi atas kewajibannya berdasarkan perjanjian tersebut dengan hanya memenuhi sebagian kewajiban pemesanan barang yaitu 260.000 ton dari 600.000 ton yang menjadi kewajiban tergugat. Maka dapat diketahui bahwa sisa perikanan yang seharusnya dipesan dan diberi tergugat adalah 340.000 ton. Lalu yang kedua, eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur karena penggugat dalam pokok perkara telah mencampur adukan gugatan melawan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Bahwa dalam gugatan aku pada angka 10 halaman 6, penggugat dalam pokok perkara telah mendalilkan bahwa hingga berakhirnya perjanjian pada 30 Oktober 2024, tergugat hanya menerbitkan PO
dari total 600.000 ton kayu sesuai perjanjian, sehingga menimbulkan kerugian sebesar 89.702 juta rupiah. Tergugat membantah dalil prestasi dan kerugian tersebut. Perjanjian antara para pihak bertujuan menjalin kerjasama berkelanjutan dalam penyediaan bahan baku kayu karet untuk kebutuhan industri milik tergugat, dan ketentuan hak serta kewajiban masing-masing pihak telah diatur dalam perjanjian sebagai berikut. Pasal 2 secara jelas mengatur masa berlaku perjanjian antara pihak pertama dan pihak kedua, yaitu selama 5 tahun, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024. Pasal 3 mengatur pihak pertama mengkoordinasikan dan menetapkan jadwal serta target penerimaan kayu karet dengan purchase order kuantiti per bulan dengan mempertimbangkan kemampuan pihak kedua dalam memenuhi purchase order tersebut. Pasal 4 mengatur mengenai pengiriman. Pihak kedua harus mengirim barang berupa kayu karet tersebut dengan memenuhi spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak. Pasal 5 mengatur mengenai pihak kedua yang wajib memenuhi seluruh persyaratan legalitas yang berlaku terkait penjualan kayu karet, termasuk namun tidak terbatas pada memiliki izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, memiliki nomor induk berusaha, mengurus dan menyediakan surat keterangan asal usul atau surat angkutan kayu rakyat, serta memastikan kayu yang dijual berasal dari hutan hak atau sumber yang legal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai sistem verifikasi legalitas kayu. Pasal 6 mengatur mengenai pembayaran kayu karet berdasarkan pemenuhan purchase order serta beban pajak yang harus ditanggung masing-masing pihak. Pasal 7 mengatur tanggung jawab pihak kedua untuk semua resiko baik atas keselamatan kerja dan peralatan kerja. Penggugat dalam pokok perkara senyatanya telah keliru dalam menafsirkan dan melaksanakan perjanjian 004/2019. Penggugat menunjukkan itikat buruk dengan tidak mengirim kayu sesuai perjanjian, mengakibatkan komunikasi, dan tiba-tiba menggugat tergugat untuk pembayaran kayu yang tidak pernah dikirim. Hal ini melanggar perjanjian dan pasal 1457 serta 1461 KUH Perdata yang mengatur kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan tanggung jawab sampai barang diterima. Oleh karena itu, tuduhan non-prestasi terhadap tergugat tidak benar dan gugatan penggugat harus ditolak karena diajukan dengan etikat tidak baik. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan dalam eksepsi dan jawaban tersebut di atas, dengan ini tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara berkenan menjatuhkan putusan dengan angka sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya. 2. Menyatakan penggugat telah melakukan prestasi atas perjanjian nomor 004/SPK/SPFAMP/10/2019. 3. Menyatakan bahwa perjanjian tersebut tertanggal 30 Oktober 2019 telah berakhir dengan segala akibat hukumnya. 4. Menghukum pihak penggugat untuk mengganti kerugian sebesar 89.702 juta rupiah. 5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum bantahan banding maupun kasasi STM. Baik, pihak penggugat sudah mendengarkan jawaban gugatan dari pihak tergugat ya. Selanjutnya, apakah saudara akan mengajukan kritik? Benar Yang Mulia, namun kami membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkan tadi. Pihak tergugat apakah setuju jika sidang dilanjutkan 7 hari ke depan? Kami menyetujuinya Yang Mulia. Baik, karena kedua belah pihak setuju, sidang selanjutnya akan dilaksanakan 7 hari ke depan. Panitera mohon dibantu 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? 7 hari ke depan yaitu hari Selasa, 15 April 2025 Yang Mulia. Baik, demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada Selasa 15 April 2025 dengan agenda penyerahan replik dari pihak penggugat. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang, hadirin dimohon berdiri. Majelis Hakim memasuki ruang sidang, hadirin silakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 4/Perdata Gugatan /2025 /PN Palembang antara PT Atar Marzuki Pusako
sebagai penggugat melawan PT Sumatera Prima Fiberboard sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Agenda sidang hari ini adalah penyerahan replik dari pihak penggugat. Sebelumnya majelis hakim akan memastikan kehadiran para pihak terlebih dahulu. Penggugat hadir ya hari ini? Hadir yang mulia. Tergugat hadir? Hadir yang mulia. Baik, agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan replik dari pihak penggugat. Untuk pihak penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah yang mulia. Baik, silakan kuasa hukum penggugat dapat menyerahkan replikasi beserta salinannya ke depan. Baik yang mulia. Kemudian untuk pihak tergugat silakan maju untuk dapat mengambil salinan repliknya. Baik yang mulia. Terima kasih yang mulia. Baik, replik telah kami terima dan baca. Selanjutnya kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan duplik? Benar yang mulia, dari kami akan melanjutkan dulu. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan dupliknya? Mohon izin untuk mendiskusikan yang terlebih dahulu. Dari kami membutuhkan waktu selama 14 hari yang mulia. Mohon maaf yang mulia, tapi menurut kami waktu 14 hari terlalu lama hanya untuk menyiapkan replik. Baik, untuk para pihak dimohon untuk tetap tenang ya. Sebelumnya saya ingatkan kepada para pihak mohon untuk tidak berbicara sebelum majelis hakim mempersilahkan. Kemudian dari pihak tergugat, apakah keberatan jika menyiapkan duplik selama 7 hari? Dari kami keberatan yang mulia, kami tetap membutuhkan waktu selama 14 hari yang mulia. Baik, setelah majelis hakim berdiskusi, pihak tergugat diberikan waktu selama 7 hari untuk menyiapkan dupliknya. Apakah dari pihak tergugat keberatan? Baik yang mulia, kami tidak keberatan. Dari pihak penggugat, apakah keberatan? Tidak yang mulia. Baik, kita sepakati 7 hari ya. Panitera, 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? 7 hari ke depan, hari Selasa 22 April 2025 yang mulia. Di jam 10 adakah agenda persidangan lainnya? Tidak ada yang mulia. Baik, sebelum sidang hari ini ditutup, dari pihak penggugat adakah yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak yang mulia. Kemudian dari hakim anggota, apakah ada yang ingin ditambahkan? Dan saya cukup yang mulia. Kita juga sudah. Baik, dengan demikian sidang ditunda selama 7 hari dan dibuka kembali pada hari Selasa 22 April 2025 tepat pukul 10 WIB dengan agenda penyerahan duplik dari tergugat. Kedua belah pihak diharapkan datang menghadap kembali di sidang selanjutnya. Dengan demikian sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register 4/perdata gugatan /2025/PN Palembang antara PT Atar Marzuki Pusako selaku penggugat melawan PT Sumatera Prima Fiberboard selaku tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi hadirin sekalian. Agenda sidang pada hari ini adalah penyerahan duplik oleh tergugat. Sebelum itu, majelis hakim akan memastikan kehadiran para pihak terlebih dahulu. Dari pihak penggugat hadir atau diwakilkan? Dari pihak penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya yang mulia. Dari pihak tergugat hadir atau diwakilkan? Dari pihak tergugat juga diwakili oleh kuasa hukumnya yang mulia. Pihak tergugat apakah sudah siap dengan dupliknya? Sudah yang mulia. Baik, silahkan maju ke tempat untuk menyerahkannya.
sudah menyerahkan dupliknya, sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian alat bukti surat dari para pihak. Dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Untuk saat ini kami belum menyiapkan alat bukti yang mulia. Kira-kira butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan alat bukti ini? Kami mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Dari pihak penggugat membutuhkan waktu 7 hari untuk menyiapkan alat buktinya yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan alat buktinya? Jadi pihak penggugat juga belum siap yang mulia dan kami juga membutuhkan waktu 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, kita sepakati 7 hari ke depan ya. Untuk panitera 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? Untuk 7 hari ke depan, di hari Selasa tanggal 29 April 2025 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan 7 hari ke depan pada hari Selasa tanggal 29 April 2025 dengan agenda pembuktian alat bukti surat dari para pihak. Kedua belah pihak diharapkan datang menghadap kembali di sidang selanjutnya. Dengan demikian, sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 4 perdata gugatan /2025 PN Palembang antara PT Atar Marzuki Pusako sebagai penggugat melawan PT Sumatera Prima Fiberbot sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Agenda sidang hari ini adalah penyampaian alat bukti surat dari para penggugat dan tergugat. Sebelumnya, majelis hakim akan memastikan kehadiran para pihak terlebih dahulu. Dimulai dari pihak penggugat, apakah hadir hari ini? Dari pihak penggugat hadir yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Dari pihak tergugat juga hadir yang mulia. Kemudian dari pihak penggugat, apakah sudah siap dengan alat buktinya? Dari pihak penggugat sudah siap yang mulia. Tergugat bagaimana? Dari pihak penggugat juga sudah siap yang mulia. Baik, silakan untuk pihak penggugat dapat menyerahkan alat buktinya terlebih dahulu. Silakan untuk pihak tergugat dapat lagi menyerahkan alat buktinya. Baik, alat bukti dari penggugat maupun tergugat sudah kami terima. Selanjutnya untuk pihak penggugat terlebih dahulu, apakah akan mengajukan saksi? Benar yang mulia, kami akan mengajukan 3 orang saksi dan kami membutuhkan waktu 7 hari ke depan untuk memanggil 3 orang saksi tersebut yang mulia. Dari pihak tergugat, apakah juga akan mengajukan saksi? Dari pihak tergugat akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia dan kami juga membutuhkan waktu yang sama yaitu 7 hari ke depan untuk memanggil saksi tersebut yang mulia. Baik, sidang kita akan lanjutkan 7 hari ke depan ya, panitera. 7 hari ke depan hari apa dan tanggal berapa? Untuk 7 hari ke depan, hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 yang mulia. Baik, sebelum sidang hari ini ditutup, dari pihak penggugat dan tergugat adakah yang ingin disampaikan? Dari pihak penggugat tidak ada yang mulia. Bagaimana dengan pihak tergugat? Dari pihak penggugat juga tidak ada yang mulia. Dari hakim anggota, apakah ada yang ingin ditambahkan? Dari saya cukup yang mulia. Dari saya juga cukup yang mulia. Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan di hari Selasa, tanggal 6 Mei 2025 dengan agenda sidang pemeriksaan saksi penggugat maupun tergugat. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama
gugatan garis miring 2025 garis miring PN Palembang antara PT Atar Marzuki Pusako sebagai penggugat melawan PT Sumatera Prima Fiberboard sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Dari pihak penggugat apakah hadir hari ini? Hadir yang mulia. Untuk pihak tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah pembuktian saksi dari pihak penggugat maupun tergugat. Dari pihak penggugat apakah sudah menyiapkan saksinya? Sudah siap yang mulia. Dari pihak tergugat apakah juga sudah menyiapkan saksinya dan ada berapa orang saksi? Sudah siap yang mulia. Dari pihak tersebut menyiapkan 2 orang saksi. Adapun saksi pertama ada Ibu Nadia Azra Kamsik dan saksi yang kedua Bapak Osman Kawasis Indonesia yang mulia. Untuk kuasa hukum penggugat siapa saja saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini? Pada hari ini kami menghadirkan 3 orang saksi yang mulia. Adapun saksi yang hadir adalah Bapak Muhammad Alik sebagai saksi 1, Bapak Muhammad Rizky Robani sebagai saksi 2, dan juga Bapak Yandrianus Kasih Ema sebagai saksi 3. Baik, kepada petugas sidang silakan dibantu memanggil semua saksi dari penggugat. Baik, mulai. Saksi dari penggugat dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik. Silakan untuk seluruh saksi dapat menyerahkan kartu identitasnya ke depan. Di sini kemudian ada identitas. Sini. Berdasarkan pasal 139 ayat 2 HIR dan 283 RBD, majelis hakim akan memeriksa identitas dari para saksi. Mohon para saksi dapat memperkenalkan diri dengan lengkap dimulai dari saksi 1, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan nama saya Muhammad Alif. Saya lahir di Palembang 17 Juli tahun 1995. Agama saya Islam, warga negara Indonesia. Pekerjaan saya sebagai manajer operasional di PT Atar Marzuki Pusako, dan alamat tinggal saya di Jalan Dr. M. Isa nomor 212 RT 7 RW 1 Kelurahan Kemuning, Kecamatan Kiling Timur 2, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saksi dalam kondisi sehat hari ini? Sehat yang mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara dengan para pihak yang hadir? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Silakan saksi 2 dapat memperkenalkan diri. Baik, terima kasih yang mulia. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Rizky Robani, lahir di Palembang 23 April 1985, berkeluarga negara Indonesia, beragama Islam, bertempat tinggal di Jalan Kawasan nomor 10 RT 5 RW 1 Kecamatan Kelitoni, Kelurahan Sayur, dan pekerjaan saya sebagai staf operasional di PT Atar Marzuki Pusako yang mulia. Baik, sebelumnya apakah saksi dalam kondisi sehat hari ini? Sehat yang mulia. Kemudian saksi apakah memiliki hubungan saudara dengan para pihak yang hadir? Tidak ada yang mulia. Terima kasih. Selanjutnya untuk saksi 3 dapat memperkenalkan diri. Baik, izin memperkenalkan diri yang mulia. Saya Yandrianus Kasih Ema, lahir di Palembang pada 1 Oktober 1974. Saya warga negara Indonesia. Agama saya Islam. Saya bekerja sebagai sekretaris di PT Atar Marzuki Pusako. Alamat saya di Jalan Srijaya Antara nomor 10 RT 04 RW 09. Pada Selasa, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat hari ini? Saya dalam keadaan sehat yang mulia. Kemudian apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara dengan para pihak yang hadir? Tidak ada yang mulia. Baik, terima kasih. Saudara saksi sekalian, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, saudara akan diambil sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Kami bertiga bersedia yang mulia. Saya persilakan Hakim Anggota 1 Bapak Rizky Medianto dapat membantu jalannya sumpah. Silakan. Juru sumpah mohon dibantu. Saudara saksi silakan berdiri. Baik, oke. Kemudian ikuti lafal sumpah yang akan saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. dan tidak lain dari yang sebenarnya. Silakan duduk. Baik, semua saksi telah diambil sumpahnya. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, saudara akan diancam maksimal 7 tahun pidana penjara sesuai dengan pasal 242 KUHP. Saudara mengerti? Kami bertiga mengerti yang mulia. Baik, selanjutnya di sini saya akan bertanya terlebih dahulu kepada
Bapak Alif. Saudara, apa yang saudara ketahui tentang penggugat serta objek sengketa dalam persidangan ini? Izin untuk menjawab yang mulia, sebelumnya saya sendiri kenal dengan penggugat dikarenakan saya sendiri sudah bekerja dengan di perusahaan penggugat yaitu di PT Atar Marzuki Pusako terhitung tahun 2018 hingga saat ini yaitu tahun 2025. Adapun mengenai objek sengketa yang dipersengketakan pada persidangan ini adalah lawan prestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam hal ini PT Sumatera Primavera Report dalam hal pemenuhan purchase order yang dimana terkait dengan surat perjanjian jual beli kayu karet antara perusahaan saya dan juga tergugat dari tahun 2019 hingga 2024. Adapun dalam kurun waktu 5 tahun tersebut, dari pihak tergugat ini sendiri yang mulia hanya memenuhi permintaan pihak ataupun memenuhi prestasinya sebesar 260 ribu ton saja. Adapun jumlah PO yang harusnya disepakati ataupun dilakukan prestasi oleh tergugat dalam kurun waktu 5 tahun ini yaitu sebesar 600 ribu ton saja, namun yang dipenuhi hanya 260 ribu ton saja yang mulia. Dari yang saudara ketahui, bagaimana proses transaksi purchase order ini dan apakah ada batasan kuotanya? Di sini yang mulia untuk menjawab, dari pihak tergugat sendiri itu berkomunikasi dengan saya sebagai manajer operasional di PT Atar Marzuki Pusako melalui pesan pribadi yaitu melalui aplikasi media sosial WhatsApp. Adapun dari tergugat sendiri selama pengiriman purchase order ini tidak ada batasan yang mulia, selama itu tidak di stop oleh pihak tergugat. Izin yang mulia, kepada saksi 1, saudara tadi menyebutkan bahwa PO tersebut diterima melalui pesan pribadi dari pihak tergugat. Lalu dengan siapa saudara berkomunikasi dan apakah ada yang saudara kenal dari pihak tergugat? Izin untuk menjawab sebelumnya, akan hal tersebut saya berkomunikasi langsung dengan pihak tergugat dalam hal ini adalah manajer operasionalnya yaitu Bapak Osmar Fawaz Sastriandesya. Adapun untuk pihak tergugat selain Bapak Osmar Fawaz Sastriandesya yang saya kenal adalah Ibu Nadia yaitu staf legal dari perusahaan. Adapun saya pernah bertemu dengan kenal dengan Ibu Nadia ketika saya bertemu di Wisma Indosmen Jakarta ini. Saudara saksi, ada keperluan apa saudara bertemu dengan Ibu Nadia di Wisma Indosmen Jakarta? Izin untuk menjawab, pada saat itu tahun 2019 saya mendampingi direktur perusahaan saya dalam hal penandatanganan kerjasama antara perusahaan saya dengan tergugat, yang dimana dalam hal ini dari pihak tergugat itu hadir dari direkturnya dan juga dari Ibu Nadia sebagai staf legal perusahaan. Baik, jadi kami cukup yang mulia. Mohon maaf, saya lanjutkan kembali. Sebelumnya saya ingatkan kembali kepada para pihak mohon untuk tidak berbicara sebelum majelis hakim mempersilahkan. Dari hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saksi 1? Dari saya tidak ada yang Baik, jika dirasa sudah cukup, akan saya lanjutkan kepada saksi 2. Sebelumnya, terima kasih Bapak Alif atas keterangannya. Selanjutnya, saksi 2, Bapak Robani ya. Benar yang mulia. Saudara saksi Bapak Robani, Anda ini kan bekerja sebagai staf operasional. Nah, pekerjaan apa yang Anda lakukan ini sebagai staf operasional? Izin menjawab yang mulia. Jadi pekerjaan saya sebagai staf operasional yang berkaitan dengan objek sengketa, yang mana saya melakukan pengecekan setiap pengiriman kayu karet dari perusahaan penggugat ke perusahaan tergugat yang mulia. Silakan dari hakim anggota 1 apabila ada yang ingin ditanyakan. Dari saya ada yang benar. Jadi izin memberikan pertanyaan kepada Pak Robani. Apa yang saudara ketahui tentang prestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat? Baik, izin menjawab yang mulia. Jadi kerjasama antara penggugat dan tergugat ini sudah terjalin yang 3 kali. Yang kedua kali itu selesai dengan baik. Namun pada kerjasama yang ketiga kali ini, penggugat hanya mengirimkan di 2 tahun pertama yaitu tahun 2019 sampai tahun 2021. Kemudian selama periode tersebut penggugat hanya memenuhi kuota pengiriman sebanyak 260 ribu ton dan hingga sekarang kekurangannya mencapai 340 ribu ton. Kemudian akibat adanya pengurangan kuota tersebut dan luar prestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat, perusahaan kami mengalami kerugian material sebesar 80.700 juta rupiah. Baik, jadi Pak Robani kan sebagai saudara saksi selaku staf operasionalnya. Selama periode yang dipenuhi tersebut setiap bulannya, berapa jumlah karet yang dikirim kepada pihak tergugat? Baik, izin menjawab yang mulia. Jadi yang saya ketahui dari perusahaan kami mengirimkan kayu karet setidaknya 10.000 ton tiap bulannya. Baik, untuk saudara saksi tadi Anda mengatakan bahwa tergugat menyampaikan pembatasan kuota pengiriman karet. Pembatasan tersebut apakah disampaikan secara resmi atau tidak? Izin menjawab yang mulia. Jadi dari pihak tergugat itu menyampaikan bahwa ada pembatasan kuota tersebut kepada kami secara lisan. Baik, dari saya cukup. Baik, untuk kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin yang mulia, kepada saksi, apakah saudara mengetahui kepada siapa pembatasan tersebut disampaikan secara lisan? Izin untuk menjawab. Jadi pembatasan tersebut disampaikan kepada siapa saya kurang mengetahuinya, tetapi menurut manajer operasional bahwa ada pembatasan kuota tersebut kepada kami. Baik, jadi kami cukup yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi atas keterangannya. Selanjutnya akan saya lanjutkan ke saksi 3, Bapak Yandrianus.
Kemudian, apa yang saudara ketahui tentang objek gugatan dalam perkara ini? Baik, yang mulia, memang betul saya bekerja di PT Antar Marzuki Pusako itu sebagai sekretaris dari Bapak Kali. Kemudian yang saya ketahui terkait dengan prestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat itu tidak memenuhi prestasinya 100% itu terkait proses kayu karet. Hingga saat ini prestasi yang dipenuhi oleh pihak tergugat itu tidak mencapai 60%, hanya sekitar 43% saja yang terpenuhi. Dari perjanjian sebelumnya itu perjanjian antara pihak kami dengan pihak tergugat bahwasanya dalam kurun waktu 5 tahun itu pihak tergugat harus memenuhi purchase order karet itu sebanyak 600.000 ton. Namun sampai saat ini dari pihak tergugat itu hanya memenuhi 260.000 ton saja ya. Jadi sisanya masih ada 340.000 ton. Kemudian juga dari pihak tergugat juga telah bekerjasama dengan pihak lainnya itu CV amanah bersama. Posisinya di sini kerjasama antara pihak kami dengan pihak tergugat itu belum selesai. Silakan dari Hakim Anggota 1 apabila ada yang ingin ditanyakan. Saya izin bertanya, Yang Mulia. Jadi apakah saudara saksi yakin dengan data yang disampaikan tersebut dan atas dasar apa saksi menyampaikan hal tersebut? Baik, Yang Mulia, saya yakin dengan keterangan dan data yang saya sampaikan karena sebagai sekretaris dari Bapak Kali itu saya ikut berkoordinasi dengan pihak tergugat terutama dengan Bapak Usman. Jadi data dan keterangan yang saya sampaikan itu berdasarkan apa yang saya koordinasikan dengan Bapak Usman. Baik Pak Yan, keterangannya baik saya juga. Untuk Hakim Anggota 2, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Untuk saudara saksi, apakah saudara saksi mengetahui adanya kerugian yang dialami oleh pihak penggugat dan kira-kira totalnya ada berapa? Dan apakah tidak ada upaya penyelesaian dari sebelumnya? Baik, Yang Mulia, terkait kerugian yang dialami oleh pihak kami memang ada, namun total secara pasti secara keseluruhannya saya kurang mengetahui. Namun dari pihak kami sudah pasti mengalami kerugian baik secara materi maupun imaterial. Kemudian juga terkait upaya penyelesaian dari pihak kami juga sudah pernah mengajukan upaya mediasi namun tidak mencapai kesepakatan. Saya sudah ya. Baik, terima kasih atas keterangan dari saudara sekalian. Untuk identitas selanjutnya dapat diambil ke panitia, kemudian saudara dapat meninggalkan ruang persidangan ini. Silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Baik, kepada yang Presiden, silakan dapat dibantu memanggil saksi satu dari tergugat. Baik, untuk saksi satu dari pihak tergugat dipersilakan masuk ruang persidangan. Silakan saksi dapat menyerahkan kartu identitasnya. Terima kasih. Berdasarkan pasal 139 ayat 2 HIR dan 283 RPG, Majelis Hakim akan memeriksa identitas saudari. Mohon saudari dapat memperkenalkan diri dengan lengkap. Baik, terima kasih Yang Mulia. Perkenalkan, saya Nadia Siramansi, lahir di Jakarta 17 Agustus 1984, berkeluarga negara Indonesia, beragama Kristen, dan saya tinggal di Jalan Karawaci Indah, RT 8 RW 5, Kelurahan Padang Selasa, Kecamatan Bukit Lama, Kota Palembang. Dan saya bekerja sebagai staf legal officer di salah satu PT Sumatera Prima Paperboard Yang Mulia. Baik, apakah saksi dalam keadaan sehat hari ini? Kemudian, apakah saudari saksi memiliki hubungan saudara dengan para pihak yang hadir? Tidak ada. Baik, sebelum saudari saksi memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, saudari akan diambil sumpah terlebih dahulu. Apakah saudari bersedia? Sedia. Hakim Anggota 2 mohon dibantu untuk pengambilan sumpah, silakan. Baik, terima kasih Yang Mulia. Sebelum mau dibantu, ini dikarenakan saudari saksi Brahma Sani, silakan diri dengan tugas dari diangkat dan diikuti kata-kata saya. Saya bersumpah sebagai saksi Saya bersumpah sebagai saksi akan menerangkan dengan sebenarnya. akan menerapkan dalam sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baik, terima kasih. Silakan dibantu. Saudari saksi telah diambil sumpahnya. Apabila saudari memberikan keterangan palsu, saudari akan diancam maksimal 7 tahun pidana penjara sesuai dengan pasal 242 KUHP. Apakah saudari mengerti? Mengerti Yang Mulia.
Untuk saudari saksi, mengenai apa yang disengketakan pada persidangan ini, apa yang saudara ketahui? Mohon izin yang mulia, yang saya ketahui yang menjadi objek sengketa adalah perjanjian jual beli kayu karet sebanyak 600 ribu ton. Kami pihak tergugat telah memenuhi purchase order sebanyak 260 ribu ton, yang mana terhitung sejak tahun 2019 hingga 2021. Ini merupakan kerjasama ketiga kalinya antara pihak kami dengan pihak penggugat yang mulia. Kemudian, apakah benar bahwa saudari saksi ini bertemu dengan Bapak Alif dalam agenda penandatanganan kerjasama? Betul yang mulia. Baik, dari hakim anggota 2 saya persilakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Baik, terima kasih yang mulia. Untuk saudari saksi, mengenai batasan pengiriman, apakah benar dari pihak tergugat pernah menyampaikannya secara lisan kepada pihak penggugat? Mohon izin yang mulia, dari pihak kami selalu mengikuti kontrak kerja sama saja dan tidak pernah menyampaikannya yang mulia. Kemudian terkait kontrak pengiriman telah kami sesuaikan dan tidak ada ketentuan batas minimal pengiriman dalam perjanjian yang telah disepakati yang mulia. Baik, terima kasih dari saya cukup yang mulia. Pada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi, bisakah saudari memberikan alasan yang jelas kepada kami mengapa adanya pengurangan kuota dan mengapa melakukan kerjasama dengan pihak lain? Baik, terkait hal tersebut, pengurangan dilakukan berdasarkan pada force major dan penyesuaian kondisi pasar. Bukan karena kami niat melanggar perjanjian. Kemudian sejak tahun 2020, perusahaan kami telah menerapkan strategi diversifikasi supplier guna mengurangi ketergantungan pada satu pihak. Hal ini kerjasama dengan pihak ketiga dianggap sah saja dan tidak dapat dikategorikan manifestasi karena tidak ada dalam klausul perjanjian. Ini gunanya kami. Keterangan dari saudari saksi cukup ya? Baik, kita dirasa sudah cukup. Saksi bisa kembali ke tempat dan untuk identitas dapat diambil di Manegara ya. Baik, terima kasih. Baik, untuk penghitungan waktu, mohon petugas sidang dapat memanggil saksi 2, Bapak Osman, untuk masuk ke ruang persidangan. Untuk saksi 2, Bapak Osman dipersilakan masuk ke ruang persidangan. Silakan untuk saudara saksi dapat menyerahkan kartu identitasnya. Berdasarkan pasal 139 ayat 2 HIA dan 283 SB, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara. Mohon saudara memperkenalkan diri dengan lengkap. Baik, perkenalkan nama saya Osman Malaysia. Saya seorang Islam dan warga kenegaraan Indonesia. Saya alamat di Jalan Permata Indah, RT 1, RW 3, Kelurahan Padang Selasa, Kecamatan Bukit Lama, Kota Palembang. Dan saya menjabat sebagai manajer operasional pada Sumatera Timur. Sebelumnya, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat hari ini? Saya menilai Kemudian, apakah saudara saksi memiliki hubungan saudara dengan para pihak yang hadir dalam persidangan ini? tidak ada yang boleh. Baik, selanjutnya untuk saudara saksi, sebelum saudara memberikan keterangan dalam persidangan hari ini, saudara akan diambil sumpah terlebih dahulu. Apakah saudara bersedia? Bersedia yang boleh. Baik, saya persilakan kepada hakim anggota 1 untuk dapat memandu jalannya sumpah. Silakan. Baik yang mulia, juru sumpah mohon dibantu untuk pengambilan sumpah. Pak Osman silakan berdiri. Baik yang mulia. Kemudian ikuti lapor sumpah yang akan saya lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Saya sebagai saksi. Saya sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Silakan Pak Osman duduk kembali. Saya silakan kepada yang mulia. Baik, saudara saksi telah diambil sumpahnya. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, saudara akan diancam maksimal 7 tahun pidana penjara sesuai dengan pasal 242 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, untuk saudara saksi, apa yang saudara ketahui tentang objek sengketa dalam persidangan kali ini? Baik, sebelumnya saya menjabat sebagai manajer operasional dan saya mengetahui bahwa objek sengketa dalam kasus ini adalah perjanjian jual beli kayu karet antara perusahaan penggugat dan perusahaan tergugat dari tahun 2019 hingga tahun 2024. Kemudian saya sebagai manajer operasional sudah berkontribusi dalam monitoring dan operasional eksekusi dari perjanjian tersebut. Namun selama perjanjian ini berjalan, tidak ada keputusan dari direksi
untuk memutus secara sepihak dengan perusahaan penggugat maupun melanggar isi daripada perjanjian tersebut yang mulia. Pada hakim ambil satu dipersilakan apabila ada yang ditanyakan. Terima kasih yang mulia. Jadi Pak Osmar, dengan siapa saudara saksi melakukan komunikasi terkait pengiriman berkas order tersebut? Ya, yang mulia. Terkait pengiriman berkas order tersebut, saya berkomunikasi dengan Bapak Muhammad Ali selaku manajer operasional di PT Penggugat, dan kami berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp. Setiap bulannya kami selalu membahas tentang proses materi yang akan dikirim dari perusahaan kami. Baik, jadi selama rentang tahun 2019 hingga tahun 2024, berapa jumlah barang yang telah dikirim dari pihak tergugat, Pak Osmar? Ya, total keseluruhan proses order yang kami kirim itu sejumlah 267.000, bukan 260.000 sesuai yang diucapkan oleh para pihak tergugat. Kemudian kami kebetulannya paling tidak mengirimkan paling tidak 10.000 ton proses order kepada pihak tergugat setiap bulan. Baik, dari saya cukup yang mulia. Silakan untuk pasal hukum penggugat apabila ada yang ditanyakan. Terima kasih yang mulia. Untuk saudara saksi, tadi Anda menyampaikan bahwa PT Atal Marzuki Pusako mengirimkan kayu karet per bulan sebanyak 10.000 ton dari tahun 2019 hingga tahun 2021, dan total proses order perusahaan Bapak ke PT Atal Marzuki Pusako sebanyak 267.000 ton. Sedangkan untuk perjanjian kerjasama yang akan segera dilaksanakan hingga tahun 2024. Mengapa perusahaan Bapak tidak memenuhi proses order yang disepakati dari awal selama 5 tahun sebesar 600.000 ton? Yaitu karena perusahaan kami itu memperluas kerjasama dengan Siti Amanah Bersama untuk menjaga kesinambungan pasokan karet di perusahaan kami. Kami sudah melakukan diversifikasi untuk tidak terlalu bergantung kepada satu perusahaan saja. Mohon maaf sebelumnya Osmar, dengan kalimat yang Bapak sampaikan sudah jelas bahwasanya tergugat telah melakukan prestasi terhadap perjanjian kerjasama jual beli kayu karet antara perusahaan Bapak dengan perusahaan penggugat. Mohon maaf, saya tidak setuju jika itu mengatakan bahwa perusahaan kami telah melakukan prestasi. Kami memperluas kerjasama. Walaupun kami memperluas kerjasama, berarti kita memutus dengan pihak penggugat. Kemudian, selama perjanjian ini berjalan hingga 30 Oktober 2024, tidak ada di 30 dari perusahaan kami untuk memutus komunikasi dengan pihak penggugat maupun menghilang komunikasi dengan pihak penggugat. Setiap bulannya kami selalu memiliki proses order. Saya dalam manajer operasional saya selalu menjaga profesionalitas kami dalam menjaga teknis dan operasional eksekusi dalam perjanjian ini. Jadi saya cukup ya. Dari kuasa hukum penggugat, apakah masih ada yang ingin ditanyakan kepada saksi? Dari kami sudah cukup yang mulia, dan keterangan dari saksi sudah cukup memberikan bahwa telah terjadi prestasi yang dilakukan oleh pihak penggugat. Baik, untuk saudara saksi, terima kasih atas keterangannya, dan setelah ini saudara dapat mengambil identitas di panitera dan dapat meninggalkan ruang persidangan. Baik, dikarenakan pembuktian keterangan saksi dari penggugat maupun tergugat sudah cukup, maka agenda sidang selanjutnya adalah penyampaian kesimpulan. Para pihak akan diberi waktu selama 7 hari untuk menyiapkan kesimpulannya. Untuk panitera, 7 hari ke depan dari apa dan tanggal berapa? 7 hari ke depan, yaitu hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 13 Mei 2025 dengan agenda penyampaian kesimpulan. Dengan demikian sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 4/Perdata/2025/PN Palembang antara PT Atal Marzuki Pusako sebagai penggugat melawan PT Sumatera Prima Fiberboard sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Saya periksa kehadirannya terlebih dahulu ya. Dari pihak penggugat apakah hadir hari ini? Hadir yang mulia. Dari pihak tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, terima kasih. Agenda sidang kita hari ini adalah
kalian baca, untuk agenda selanjutnya adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Majelis hakim akan melaksanakan musyawarah demi mendapatkan putusan yang subjektif dan seadil mungkin. Dan setelah berdiskusi dengan hakim anggota, sidang akan ditunda selama 1 minggu ke depan. Apakah pihak penggugat maupun tergugat keberatan? Tidak, Yang Mulia. Dari pihak tergugat juga tidak keberatan, Yang Mulia. Baik, kepada para pihak yang hadir hari ini, dimohon agar hadir kembali pada persidangan selanjutnya. Untuk itu, sidang berikutnya akan dilaksanakan pada 1 minggu ke depan. Panitera, tolong dicatat untuk 1 minggu ke depan hari apa dan tanggal berapa? Baik, Yang Mulia. 1 minggu ke depan adalah hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025, Yang Mulia. Baik, untuk itu sidang dinyatakan ditunda 1 minggu yang akan datang pada Selasa 20 Mei 2025 dengan agenda sidang pembacaan putusan dari majelis hakim. Dengan demikian, sidang hari ini ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang lanjutan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam nomor register perkara 4/2025/2025/PN Palembang antara PT Atal Marzuki Pusako sebagai penggugat melawan PT Sumatera Prima Fiberbird sebagai tergugat. Dengan ini sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi semuanya. Agenda sidang kita hari ini adalah pembacaan putusan. Sebelum itu, majelis hakim akan memastikan kehadiran para pihak terlebih dahulu. Untuk pihak penggugat, siapa saja yang hadir hari ini? Izin Yang Mulia, dari pihak penggugat yang hadir hari ini ada saya sendiri, Anissa Rahmawati SMA, dan juga rekan saya Widya Dwi Nurhayati SMA, selaku kuasa hukum dari penggugat. Dari pihak tergugat, siapa saja yang hadir hari ini? Izin Yang Mulia, dari pihak tergugat yang hadir ada saya sendiri, Alia Al-Ghazara SHMH, bersama rekan saya, Octaviani Parmadani SHMH, selaku kuasa hukum tergugat. Yang Mulia. Baik, sesuai agenda sidang lalu, bahwa hari ini adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Dimohon untuk kepada para hadirin untuk dapat memperhatikan. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada di sidang-sidang sebelumnya dalam perkara Aquo, serta berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh majelis hakim, maka selanjutnya akan membacakan putusan dalam perkara ini. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa tergugat dalam jawabannya selain menjawab tentang pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi. Karenanya, majelis hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari tergugat tersebut. Menimbang bahwa eksepsi tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut. 1. Eksepsi gugatan tergugat tidak jelas atau kabur, karena penggugat dalam gugatannya telah melakukan gugatan memprosesi dan perbuatan melawan hukum, di mana tuntutan ganti kerugian yang diajukan oleh penggugat merupakan bisa melakukan antara tuntutan memprosesi dan perbuatan melawan hukum. 2. Exceptio on remah on ground, bahwa gugatan penggugat tidak jelas dan lemah atau tidak sempurna, serta tidak memiliki dasar hukum karena perjanjian yang menjadi dasar gugatan yaitu pada perjanjian nomor 4 telah berkali pada tanggal 30 Oktober tahun 2024, sehingga perjanjian tersebut telah berakhir dalam jangka waktunya. Maka, secara hukum berakhir pula segala akibat hukumnya sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima. Menimbang bahwa alat eksepsi dari tergugat tersebut penggugat telah menangganya sebagaimana tersebut diatur dalam remiknya. Menimbang bahwa alat eksepsi dari tergugat tersebut majelis hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa terhadap eksepsi tergugat tentang gugatan penggugat tidak jelas atau kabur karena mengajukan tentang tuntutan ganti rugi prestasi dan perbuatan melawan hukum, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca mencermati surat gugatan penggugat, maka sudah jelas dan nyata bahwa menjadi pokok gugatan penggugat adalah adanya manifestasi yang dilakukan oleh tergugat. Menimbang bahwa setiap orang yang mengalami kerugian atas perbuatan orang lain tentu berhak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialaminya. Namun semuanya kembali kepada pembuktian dan pertimbangan hakim apakah memenuhi syarat-syaratnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, adanya tuntutan kerugian material dan imaterial dalam suatu gugatan manifestasi tidak berarti mencampur adukan tentang gugatan manifestasi dan perbuatan melawan hukum. Terakhir, menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka eksepsi dari tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam gugatannya di atas.
Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P6 dan 3 orang saksi, yaitu saksi 1 Muhammad Alif, saksi kedua Muhammad Rizky Robani, dan saksi ketiga Yandrianus Parsima. Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkaannya, tergugat telah pula mengajukan bukti surat yang diberi tanda T1 sampai dengan bukti T4 serta 2 orang saksi, Nadia Aisyah Parusik dan juga Osman Fawas Asrian Dasya. Menimbang bahwa berdasarkan surat-surat penggugat dihubungkan dengan jawaban tergugat terhadap hal-hal yang tidak dibantah oleh tergugat, yaitu benar antara penggugat dan tergugat telah saling mengikatkan diri mengadakan perjanjian jual beli kayu karet sebagaimana perjanjian nomor 004 garing SPK garis datar Prof garing SPF garis datar AMP garis miring X garing 2019 tanggal 30 Oktober tahun 2019 fit bukti P1 dan bukti T1 serta dikuatkan dengan keterangan saksi Muhammad Alif, sehingga perjanjian nomor 004 garing SPK garis datar Prof garing SPF garis datar AMP garing X garing tahun 2019 tanggal 30 Oktober tahun 2019 adalah sah dan mengikat kedua pihak, yaitu penggugat dan tergugat, sehingga petitum penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan. Menimbang selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apa yang menjadi pokok gugatannya, yaitu apakah benar tergugat telah melakukan malprestasi terhadap penggugat dalam perjanjian nomor 004 garing SPK garis datar Prof garing SPF AMP garing X garing 2019 tanggal 30 Oktober tahun 2019, yaitu tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak melakukan pemesanan dan pembelian kayu karet sejumlah 340.000 ton dari yang sejumlah seharusnya 600.000 ton sesuai perjanjian pasal 3 ayat 1 perjanjian tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa hingga berakhirnya perjanjian pada tanggal 30 Oktober tahun 2024, tergugat hanya menetapkan dan menerbitkan purchase order yang kuotanya hanya 267.769,50 ton dari yang seharusnya sejumlah 600.000 ton, sehingga masih ada sisa bagi tergugat untuk melakukan pemesanan dan pembelian kayu karet sesuai perjanjian yang telah disepakati. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2, penggugat telah mengirimkan kayu karet sebanyak 260.000 ton kepada tergugat. Menimbang bahwa dengan demikian tergugat masih punya kewajiban untuk melakukan pemesanan dan pembelian kayu karet dari penggugat sejumlah 340 juta kilogram dari yang seharusnya 600.000 ton sebagaimana pasal 3 ayat 1 perjanjian nomor 004 garing SPK garis datar Prof garing SPM garing AMP garing X garing 2019. Menimbang bahwa dalam jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 1506 K garing PDT garing 2002 dinyatakan purchase order yang ditandatangani oleh kedua belah pihak mengikatkan diri merupakan kesepakatan sehingga berlaku sebagai undang-undang yang mengikat kedua belah pihak. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P6 berupa tangkapan layar WhatsApp penggugat kepada tergugat tanggal 2 November tahun 2024, penggugat telah mengikatkan tergugat agar memenuhi kewajibannya untuk melakukan pemesanan kembali sisa kayu karet dari yang seharusnya sesuai yang disepakati di dalam perjanjian nomor 004 garing SPK Prof garing SPF AMP garing X garing 2019 tanggal 30 Oktober tahun 2019. Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan hukum di atas telah terbukti tergugat dalam perjanjian nomor 004 garing SPK Prof garing SPF AMP garing X garing 2019 tanggal 30 Oktober tahun 2019 telah melaksanakan kewajibannya, namun tidak sesuai dengan yang telah disepakati di dalam perjanjian tersebut karena masih ada sisa kuota kayu karet yang seharusnya dilakukan pemesanan dan pembelian oleh tergugat kepada penggugat, namun tidak dilakukan oleh tergugat. Dengan demikian tergugat telah terbukti melakukan prestasi terhadap penggugat sehingga petitum penggugat pada angka 3 patut untuk dikabulkan. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan kerugian sebagaimana petitum penggugat pada angka 4. Menimbang bahwa penggugat dalam tuntutan ganti kerugiannya telah menuntut agar diberikan ganti rugi material dan imaterial. Menimbang bahwa penggugat dalam tuntutan ganti kerugian materialnya pada petitum angka 4 telah menuntut agar tergugat membayar kerugian sebesar 89.702 juta rupiah. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya. Mengadili dalam pokok perkara 1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum perjanjian nomor 004 garis miring SPK garis datar Prof garis miring SPF garis datar AMP garis miring 10 garis miring 2019 antara PT Sumatera Prima Fiberbond dengan PT Akar Marzuki Pusako pada tanggal 30 Oktober 2019 dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum. 3. Menyatakan tergugat berprestasi terhadap penggugat atas pelaksanaan perjanjian nomor 004 garis miring SPK garis datar Prof
2019 antara tergugat yaitu PT Sumatera Prima Fiberboard dengan penggugat yaitu PT Atar Marzuki Pusako. 4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya ganti kerugian kepada penggugat secara tunai dan sekaligus berupa A. Kerugian material. Kerugian material karena uang prestasi tergugat atas perjanjian sejumlah 89.702 juta rupiah yang disebabkan karena tergugat masih kurang dalam menerbitkan PO sesuai perjanjian. B. Kerugian imaterial. Kerugian yang bersifat non materi tidak ternilai harganya, namun jika dibandingkan dengan besaran nilai uang akibat beban prestasi tergugat terhadap penggugat, maka penggugat menilai dengan uang yang setara dengan 20 miliar rupiah. Akibat adanya beban prestasi tersebut, penggugat juga harus tercemarnya nama baiknya dan penggugat juga harus di-blacklist atau diblokir oleh lembaga pembiayaan dan perbankan. 6. Menghukum tergugat untuk membayar doangsom atau uang paksa kepada penggugat sejumlah 5 juta rupiah setiap harinya atas keterlambatan menyerahkan seluruh kerugiannya yang terhitung sejak putusan perkara ini telah berkekuatan hukum tetap oleh tergugat kepada penggugat. 7. Menyatakan isi putusan dapat dijalankan secara seketika dan serta-merta walaupun ada upaya hukum verdict, banding, dan atau kasasi dari tergugat. 8. Menghukum tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. 9. Menetapkan biaya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 oleh kami, Dr. Nisa Nur Hasanah SHMH sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Medianto SHMH dan Arya Putra Wisnuwardana SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang nomor 01-2/2025/PN Palembang tanggal 13 Februari 2025. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut. Kemudian, Pradipya Idris Safinka, SH selaku panitera, kemudian kuasa hukum penggugat, kuasa hukum tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga. Baik kepada pihak penggugat maupun tergugat, apabila merasa kurang berkenan dengan putusan ini, bisa menyatakan sikap berupa menerima pikir-pikir terlebih dahulu ataupun menyatakan banding. Untuk mengajukan banding dapat dilakukan dalam jangka waktu 14 hari setelah putusan ini dibacakan. Untuk pihak tergugat, apakah keberatan dengan putusan ini? Dari pihak tergugat menerima putusan majelis hakim yang mulia. Bagaimana dengan pihak penggugat? Dari pihak tergugat juga menerima putusan hakim yang mulia. Baik, dengan demikian selesailah seluruh agenda sidang dalam perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang. Dengan itu sidang dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang selesai dan ditutup. Para hadirin dipersilakan meninggalkan ruang sidang.